Sri Mulyani, wanita berambut pendek ini adalah contoh bagaimana niat baik dan kerja keras bisa membawa Indonesia pada perubahan besar-besaran. Tahukah kalian setelah tamat dari SMA, Sri Mulyani memilih melanjutkan pendidikannya di jurusan Ekonomi Program Studi Pembangunan atau ESP Universitas Indonesia. Meskipun orang tuanya berharap Sri Mulyani bisa memilih kedokteran atau teknik. Nah, di kampusnya itulah Sri Mulyani memperlihatkan kecenderungan dan kesenangannya terhadap ilmu ekonomi. Karena itu, tidak salah jika ia meraih predikat lulusan terbaik di tahun 1986 dalam jenjang strata 1. Selanjutnya, kecemerlangannya pun membuahkan hasil. Beberapa tahun setelah menyelesaikan pendidikan di UI, pihak fakultas selalu menawarkan beasiswa S2 ke luar negeri yang membuatnya melanjutkan pendidikan ke University of Illinois Urbana-Champaign di Amerika Serikat sekaligus tawaran untuk program S3 atau PhD diperolehnya pula. Nah, Sri Mulyani menyelesaikan program masternya pada tahun 1990 dengan mengambil konsentrasi di bidang public finance dan urban economy. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani merupakan sosok yang cekatan dan solutif. Beliau sukses meluncurkan aplikasi e-billing system, yaitu metode pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik sehingga wajib pajak dapat membayar pajak dengan mudah dan praktis. Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani telah menunjukkan sikap akuntabel karena dapat dipercaya dalam mengelola keuangan negara, menjaga stabilitas bangsa dengan memutuskan hubungan dengan JP Morgan Chase Bank. Karena hal ini membuat citra Indonesia negatif di mata investor sehingga terlihat surat utang negara atau obligasi menjadi underweight, dan Ibu Sri Mulyani transparan terhadap hal ini serta menunjukkan integritas dan disiplinnya dalam menjaga stabilitas bangsa dan negara. Ibu Sri Mulyani memiliki karakteristik berakhlak yaitu kompeten, di mana pada tahun lalu beliau mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik dari majalah Global Market atas prestasinya dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu melalui stimulus fiskal untuk membantu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Bekerja tidak sekedar bekerja, harus memiliki sense of mission, terus mengembangkan diri, kuat wawasan, dan jadikan itu sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia. Itulah salah satu tips sukses membangun Indonesia yang terbaik ala Ibu Sri Mulyani. Core value yang dapat kita lihat dari Ibu Sri Mulyani selanjutnya adalah loyal. Pada 20 Mei 2010, Ibu Sri Mulyani mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu karena ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia adalah wanita dan orang Asia pertama yang berhasil menduduki posisi tersebut. Namun, 6 tahun kemudian, Presiden Jokowi memintanya untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bapak Bambang Brojonegoro. Ibu Sri Mulyani pun menerima amanah tersebut sejak tahun 2016 sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani memiliki nilai core value loyal karena setia kepada NKRI dan pemerintahan. Adaptif. Nilai ini diwujudkan oleh Ibu Sri Mulyani melalui program pemulihan ekonomi nasional atas dampak COVID-19. Selain itu, program ini sebagai respon nyata atas penurunan daya beli masyarakat yang berdampak langsung kepada sektor informal dan UMKM. Sikap ini mencerminkan nilai adaptif dalam berakhlak, yaitu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kolaboratif. Wujud nyata nilai ini yaitu kerjasama Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kepaduan dalam mempercepat proses penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan dan pencucian uang. Sikap ini merupakan wujud nilai kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi dan meningkatkan nilai tambah. Bangga melayani bangsa.